untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan Papa saudara ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkati kepada Maria, ibu anak itu. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menyatukan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Nah, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Dan kita dengan pertolongan Tuhan mau merenungkan teristimewa ayat 35, tapi juga dari firman Tuhan tentang beberapa kali di firman Tuhan tertulis tentang pedang. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikian firman Tuhan. Sekarang kita berdoa supaya Tuhan membuka firman Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi ini. Engkau adalah yang maha baik. Dan Engkau memerintah semua di surga, di sana untuk ada damai dan sejahtera. Dan selama-lamanya Engkau dipuji secara sempurna. Di tempat ada Maha Kudus. Tapi kami ada di dunia ini, Tuhan. Dan Engkau ada dengan hukuman di dunia ini. Dan kami hidup di dunia ini di akhir waktunya. Dan kami berdoa Tuhan supaya Engkau membuka firman Tuhan pada pagi ini. Supaya Engkau memberi urapan Tuhan oleh roh-Mu. Dan supaya Engkau memakai itu untuk menghibur anak-anak-Mu. Mungkin dengan salib yang berat dalam hidup. Mungkin ada suatu pedang dalam hidup. Dan kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberi penghiburan dan juga kekuatan dalam semua peperangan iman dalam hati dan hidup. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati semua hamba-Mu untuk melayani dalam jemaat atau mengajar mereka persiapan untuk melayani Engkau dalam gereja. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati mereka semua. Dan kami juga berdoa untuk segala Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Dan Engkau ada yang maha kuasa. Kami berdoa Tuhan supaya mereka mengajar kebenaran firman-Mu. Dan juga bagaimana Engkau menerapkan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan hidup
anak-anakmu. Kami berdoa Tuhan, supaya Engkau mengajar mereka secara rohani. Dan kami juga berdoa supaya Engkau pada pagi ini membuka firman Tuhan. Tuhan mengurapi oleh rohmu dan memberi terang Tuhan dari diri sendiri kami gelap. Dan kami juga berdoa supaya itu ada suatu penghiburan dalam mereka yang dalam kesusahan dan peperangan iman. Tuhan tolonglah supaya Engkau mendapat segala puji dan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita dalam firman Tuhan membaca banyak kali tentang pedang. Dan ada di dalam firman Tuhan 414 kali tertulis tentang pedang. Pertama kita lihat itu sudah di Kejadian 3 ayat 24. Di situ kita dikeluarkan dari tempat bahagia. Kita dikeluarkan di dalam Adam dari tanah Firdaus. Tuhan menjadikan kita maha baik. Tapi kita memilih kematian. Kita memilih kebohongan di atas kebenaran. Di situ kita menjatuh mati dalam dosa. Dan tidak satu di dunia ini datang kembali kepada Tuhan. Kita ketahui bagaimana Tuhan melihat dari surga untuk ada satu untuk mencari Allah. Dan 3 kali kita tahu ada tertulis dalam firman Tuhan. Kalau tidak salah di Mazmur 14. Dan di Mazmur 54. Dan di Roma 3 tidak ada. Dan Tuhan lihat dari surga. Untuk ada satu mencari dia. Dan tidak menemukan satu. Karena kita menjadi musuh dari dia dan dari tentang kasih karunia-Nya. Di Kejadian ada tertulis yang menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden di tempat nyala beberapa kerub dengan pedang yang menyala dan menyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Adam dan Hawa harus diusir dari Taman Eden yang berbahagia dan keluar dari persekutuan dengan Allah dengan paksa. Dan juga untuk pengampunan dosa dan kesalahan, sewaktu Tuhan memberi pengampunan dari dosa, manusia harus menanggung hukumannya. Tapi yang itu kemudian Allah menjadikannya itu berkat. Maklum keraguan Adam dan Hawa akan meninggalkan Firdaus. Tidak dapat dipahami bahwa orang paling berdosa, tetapi kasih karunia saja orang yang hilang ini mereka diselamatkan oleh Kristus dari segala dosa, kesalahan, dan dunia, bahwa Dia memperoleh dan memberi mereka hidup yang kekal. Itu tidak mungkin dimengerti untuk orang meninggalkan Allah. Tapi dengan rencana Tuhan Allah Tritunggal untuk
menyelamatkan orang yang sebagai musuh. Karena tidak usah ada hilang melalui Adam, dan di dalam dia untuk kita, dan diperoleh oleh Kristus. Beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyamba-nyamba adalah lambang hukum Taurat yang kudus dari Allah. Seperti pedang yang menyala-nyala mengutuk manusia pertama, bahwa karena dosa tidak bisa hidup dalam persekutuan dengan Allah. Allah tidak mungkin ada persekutuan dengan dosa, dan karena itu tidak dengan orang berdosa. Dan juga demikian juga hukum Taurat Allah yang kudus menemukan dan meyakinkan bahwa perketian-ketian telah dipatahkan. Hidup kita dipatahkan, dan keselamatan kepada Allah di dalam manusia melalui dan dari manusia diri sendiri tidak mungkin lagi. Pohon kehidupan yang menghilangkan tindakan mematikan dari pohon pengetahuan baik dan jahat telah didaburkan dalam dan dengan Injil yang pertama di pasal ini. Karena di dalam 15 Tuhan menyatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan kita juga membaca tentang pedang mulutnya. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung. Dalam naungan tangannya ia telah membuat aku menjadi anak panah dan runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Kita melihat dalam Yesaya 49 ayat 2 ini, yang pertama ia telah membuat mulutku sebagai pedang tajam, bahwa dengan firman kebenaranku, aku menanggung semua pertentangan dengan dari musuh. Karena dia akan menghakimi orang-orang miskin atau lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghancur bumi dengan perkataan seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Apapun juga kita membaca juga di Wahyu dari Yesus Kristus kepada Rasul Yohanes, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Dan yang kedua, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya, seperti pedang tetap tersembunyi di sarangnya. Jadi dia menutupi aku dalam naungan tangan kemahakuasaannya, sampai saatnya tiba untuk membawa aku ke cahaya, yaitu Kristus. Karena juga Paulus menyatakan itu di Galatia 4:4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, takluk kepada hukum Taurat. Yang ketiga, ia telah membuat aku seperti di satu sisi pedang tajam, di sisi lain dipasang sebagai panah yang murni, halus dan tajam menembus. Nah, yang keempat, menjadi anak panah yang runcing untuk menembus hati dan menimbulkan luka yang paling menguntungkan bagi mereka. Itu Kristus. Seperti kita juga membaca di Mazmur 45, anak-anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja,
bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu, takhtamu, kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Yang kelima, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya, sampai saatnya tiba ketika dia akan meletakkan anak panah di busur dan menebaknya. Ini berarti bahwa dia juga benar-benar memenuhi syarat untuk pelayanan yang kepadanya dia dipanggil. Mulutnya adalah pedang yang tajam, dan dia sendiri disebut oleh Injilnya sebagai panah berujung tajam. Dan ketika dikatakan tentang pedang bahwa dia ditutupi di bawah bayang-bayang dengan tangan Allah, dan tentang anak panah yang tersembunyi di dalam tabung anak panah Allah, maka Mesias ingin menyatakan dengan ini bahwa dia dan Injilnya berbagi dalam penjagaan khusus dalam pemeliharaan Allah. Akhirnya Allah menjaga pedang itu supaya dijauhkan dari kerat dan kehancuran, dan anak panah tidak boleh tumpul, diambil atau dicuri oleh musuh. Injil Yesus Kristus melawan kuasa setan dan dunia. Firman itu akan membuktikan sampai hari terakhir sebagai pedang dan anak panah yang menghantam hati, sebagai tertulis dalam Ibrani 4:12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati mereka. Sebagai juga Tuhan Yesus menulis kepada malaikat di Pergamus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Dan juga tentang pedang memperingatkan, sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Pedang untuk peperangan dengan Amalek yang terletak di depan kanan. Dan itu juga semua anak Tuhan mengalami dalam hati dan hidup. Amalek untuk peperangan dengan Amalek. Dan itu tidak berhenti sampai Tuhan memanggil mereka dari sini untuk ke surga. Karena demikian Yosua mengalah Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun sampai Yesus akan datang. Sampai Tuhan memanggil anak-anaknya ke tempat di surga. Tentang kata mengalahkan, kita membaca dalam bahasa Ibrani untuk wajah khalas. Kata-kata ini berarti mengenang, mengatasi, tetapi juga itu berarti melemahkan dan membuat lemah. Menghancurkan Amalek sepenuhnya bukanlah pekerjaan Yosua. Bukan. Penghancuran musuh turun-temurun. Umat Allah ini diperuntukkanlah bagi raja-raja, terutama Daud. Tetapi masih ada 400 orang yang tersisa. Seperti yang membaca
dalam satu Samuel 30:17. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menanggung unta. Oleh kasih karunia, juga jikalau kita hidup dekat kepada Tuhan, juga kita hidup dengan persekutuan dengan Tuhan secara rohaniah, itu bisa melemahkan musuh. Tetapi kemenangan akan dilakukan Yosua dan Daud yang lebih tinggi. Zamannya adalah Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dia yang untuk menghancurkan Amalek yang selama-lamanya. Dia menghancurkan kepala di kayu salib. Tapi dia masih aktif sampai Yesus akan datang kembali. Baru untuk itu selama-lamanya dihancurkan dengan segala mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang kami maksud dengan Amalek adalah Amalek dan sekutunya. Itu sampai Yesus akan datang kembali, dan untuk hati dan hidup anak Tuhan sampai akhir hidup. Tuhan sendiri adalah pelindung dan pemimpin umatnya. Amalek akan terus menyerang umatnya sampai akhir, ketika dia akan dihancurkan. Dan kita juga membaca seperti saya mulai, dalam suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Apa Simeon menubuat kepada Maria untuk dia akan dan sudah mengalami, dan apa dia mengalami untuk akan datang. Maria, penderitaan ketika kontradiksi itu telah mencapai puncaknya dan telah menjadi pedang pembunuh bagi anakmu. Karena Maria tetapi segala sesuatu telah diatur dengan bijak oleh Allah untuk masa depan yang menentukan bagi anak ini, yang sangat penting untuk rencana keselamatan ilahi. Maria harus ada pembagian yang jelas di antara orang-orang, sehingga menjadi jelas seperti apa mereka sebenarnya. Dan banyak orang tidak lain daripada munafik, kehilangan penampilan dan kesalahan. Apa kita berpikir tentang Maria, merenungkan tentang Maria, bagaimana untuk dia mengalami pembuahan dalam keadaan belum menikah? Dan ketika kita merenungkan bagaimana mereka harus jalan jauh ke Bethlehem untuk mendaftar, bagaimana tidak ada tempat untuk mereka di Bethlehem, tidak ada tempat untuk Yesus. Bagaimana jiwa Maria terluka. Bagaimana Herodes sudah lahir mencari nyawanya. Dan itu malaikat kepada Yusuf berkata, bangunlah, ambillah anak itu, dan serta ibunya larilah ke Mesir dan tinggallah
di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Bagaimana mereka harus ke Mesir? Karena juga Nabi sudah menubuat, engkau memanggil anak dari Mesir. Saat mereka, Ibunya dan Yosef merindukannya sepanjang hari dan mencari Yesus sewaktu dia 12 tahun. Dan dia jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Itu semua ada pedang dalam hati dan hidup untuk Maria. Dan kita juga membaca, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya, itu Maria, menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan bagaimana dia untuk mengalami percobaan dan kecemohan dan fitnah, dia harus menderita dari orang Farisi dan ahli Taurat. Bagaimana itu tidak ada pedang dalam hati dan hidup untuk Maria yang berbicara tentang kebenaran diri dan kesucian diri dengan harapan Mesias yang akan membebaskan orang Israel dari kekaisaran Romawi, seperti orang Yahudi masih sampai hari ini itu percaya. Untuk mereka dibebaskan dari segala musuh dan memerintah dunia ini. Ini masih mereka menantikan. Dan bagaimana mereka fitnah dia, dan bagaimana itu tidak ada pedang dalam hati untuk Maria. Sewaktu mereka berkata tentang itu, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Seorang peminum dan teman dari pelacur dan pemungut cukai. Di manakah sekarang Allah yang saudara percaya, dan dalam siapa saudara percayai tujuan saudara? Bagaimana iman yang sejati dalam hidup Maria telah diuji, dipeributan, dijadikan tersangka, dimurnikan dalam badah seperti emas diuji, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Kata supaya berarti hasil dan bukan akibat. Pemberitaan Injil adalah alat penampi yang digunakannya untuk memurnikan lantai pengirikannya. Sebagai kita membaca juga di Lukas 2:34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Alat menampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan kandungnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu Yeremi itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan pemberontakan. Penganiayaan adalah saringan Tuhan, yang dengannya dia menyaring gereja-gereja dan membersihkan sekam dan tunggu gandum. Darah para martir adalah benih gereja Tuhan.
sampai saat ini. Terang membuat kegelapan menjadi nyata. Yang dibenarkan mewujudkan apa yang benar dan tidak benar. Sebab di antara kamu harus ada pepecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahu uji. Dia menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Dan pedang atau tombak pelanggaran, penghinaan dan fitnah oleh lidah manusia itu adalah pedang yang tajam. Dan semua hamba Tuhan untuk mengalami itu dalam hidup. Dan Tuhan untuk di depan mereka. Dia lebih di penghinaan. Dia lebih di fitnah oleh lidah manusia. Karena juga Daud menulis itu di Mazmur, aku terbaring di tengah-tengah singa dan suka merekam anak-anak manusia yang giginya laksana tombak dan panah dan lidahnya laksana pedang tajam. Kemudian untuk pedang kebenaran Allah itu datang tidak kepada umatnya tapi kepada Kristus. Hai pedang bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta, bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan menegakkan tanganku terhadap yang lemah. Dia untuk harus membebaskan mereka oleh satu korban. Secara khusus nubuat Simeon kepada Maria digenapi teristimewa ketika dia berdiri di kaki bukit Calvary di Golgota, di mana Kristus sebagai pengantara yang menderita juga disalibkan untuknya sebagai penjamin dan juru selamat dan mati. Dan bagaimana Kristus juga berkati di kayu salib kepada ibunya dan saudarinya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid dikasihinya, di sampingnya berkatalah kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah supaya kenaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Lalu berpikir bagaimana Maria untuk mengalami di kayu salib, untuk dia untuk menderita dan dikutuk oleh musuh-musuh dan terakhir disalib, dan dia untuk berkata di situ untuk sudah selesai, dan juga untuk dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini Tuhan itu tidak ada untuk putranya, itu tidak putra Maria, tetapi penjaminnya dan juru selamatnya. Juga Maria dibeli dengan mahal, bukan dosa dan kesalahan orang Farisi, bukan difitnah oleh ahli Taurat, tetapi dosa-dosaku. Ini Maria mengalami waktu dia berdiri di kayu salib. Maria juga harus dibenarkan, disucikan dan dikuduskan sebagai orang yang hilang oleh darahnya, penderitaannya, dan kematiannya. Karena jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Benarlah perkataan ini,
Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Maria juga mengambil bagian dalam pembenaran oleh iman, dalam kebangkitan yang diberkati di dalam hati dan hidup Maria. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu ada pertanyaan, untuk Kristus datang juga untuk kita secara pribadi. Dia juga untuk berkata, aku haus, supaya kita tidak ada haus selama-lamanya lagi. Dia juga untuk menyatakan untuk kita untuk sudah selesai. Dia juga untuk memberi jiwanya untuk kita. Itu kita harus tahu dalam hati dan hidup. Ini Tuhan harus menerapkan di dalam hati dan hidup kita oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Jika kita ada orang asing dari itu, untuk kita ada di luar untuk kerajaan Allah. Dan tidak ada tanpa harapan di dunia ini dan tanpa harapan untuk akan. Tuhan memberi supaya kita diajar oleh firman Tuhan dan Roh Kudus, supaya ia menerapkan sama dengan ia menerapkan dalam hati dan hidup Maria. Dan harus ingat bagaimana Maria untuk menjaga dia. Maria untuk supaya dia ada ibunya. Dan dia juga hati ibunya. Tapi juga dia harus diselamatkan oleh dia. Juga dia harus Allah membenarkan dalam kehilangan jiwanya. Dia harus juga untuk sujud menyembah untuk hukuman Allah dalam hidup. Tapi itu Tuhan menerapkan dalam hati untuk dari selama-lamanya. Untuk dia memberi keselamatan dalam anaknya dan dicuci oleh darahnya dari yang dahulu. Ini Tuhan menerapkan dalam hati dan hidup Maria. Dan itu kita perlu paling penting semua dalam hati dan hidup secara pribadi. Jangan kita untuk berdasarkan itu berkonklusi untuk kita ada percaya kepada Tuhan. Nah, kita melayani di Tuhan dalam jemaat atau dengan mengajar hamba-hamba Tuhan persiapan untuk melayani di jemaat. Kita perlu itu ketahui pribadi dalam hati dan hidup. Harus pikir untuk bagaimana Ibu Maria harus belajar itu dalam hidup secara rohania. Bagaimana kita? Ya, bagaimana kita? Untuk memperhatikan Kristus. Untuk menyembuhkan dia. Untuk menolong dia. Untuk memberi makan dan minum dia. Untuk menjaga dia. Bagaimana kita? Karena itu, untuk semua pekerjaan baik, itu dengan membenarkan diri, tidak ada untuk hasil. Tapi saja satu tetes darah dari Kristus, itu menghapuskan segala dosa. Dan itu di kebangkitannya
untuk memberi kita untuk kebenaran oleh iman, supaya kita damai dengan Allah Tritunggal berdasarkan korban ini, berdasarkan darah Kristus. Ini ada Injil perdamaian. Itu ada tidak mungkin untuk mereka menutup mulut kita untuk melayani dan memberitakan Injil kebenaran perdamaian ini. Karena itu dasar firman Tuhan. Itu dasar keselamatan. Yesus Kristus dan si disalibkan. Bagaimana Tuhan memberi hidup dalam hidup untuk tantangan. Bagaimana Tuhan memberi salib dalam hidup. Mungkin pedang yang tajam sekali dalam hidup. Dan apa ada sebenarnya salib untuk tidak mungkin keluar mulut kita. Itu ada salib. Selama kita untuk bicara kesusahan tantangan kita, itu bisa juga ada pedang. Bisa pedang tajam. Tapi pedang paling tajam, itu ada salib dalam hidup. Tidak mungkin dilewat mulut kita. Ini Tuhan Maha mengetahui. Ini Tuhan pasti dan benar untuk membebaskan anak-anaknya sewaktu dia memanggil mereka. Sekarang itu cukup. Engkau adalah dengan aku. Dan mereka untuk di situ Amalek dalam hidup selama-lamanya dihancurkan untuk anak Tuhan itu. Itu juga sewaktu Ibu Maria meninggalkan di Efesus. Sewaktu itu Amalek dihancurkan. Amalek dan 400 turun-temurun ada sampai Yesus akan datang untuk melawan, menyerang anak Tuhan. Dan itu saya harap, itu ada penghiburan. Aku mewujudkan semua untuk mereka tidak bisa melawan Amalek sendiri. Tidak bisa untuk membenarkan diri sendiri. Tapi harus mendapat dibenarkan oleh dia. Supaya kita mendapat untuk kasih karunia diterapkan oleh Roh Kudus dalam hati. Kasih Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, anaknya, dan kasih Roh Kudus. Supaya itu Allah Tritunggal menyerapkan di dalam hati dan hidup kita. Kita dipilih oleh Allah, dikasihi dari yang dahulu, sebelum bumi diciptakan, dikasihi dan dipastikan untuk diselamatkan dari yang dahulu, dan disuci oleh Kristus, oleh darahnya, dan diterapkan oleh Roh Kudus terus menerus. Tuhan memberi kepada kita supaya dia membuat kita tunduk dan terus menerus sujud menyembah kepadanya. Juga dengan salib, juga dengan pedang yang tajam. Walaupun tidak satu manusia tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan memberi. Kita berlutut dengan itu kepada Tuhan. Dan pasti dan benar untuk pasti dan benar
untuk ada sama dengan mereka untuk bertanya kepada penetua, dan seorang dari antara tua-tua yang berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan, dari pertentangan yang besar. Dan mereka yang mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemaknya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Sebagai itu, Tuhan mengakhiri salib, Tuhan mengakhiri pedang yang tajam. Dan mereka untuk boleh di situ, untuk tidak ada penyerangan lagi. Tapi ada damai dan sejahtera sempurna dan selama-lamanya melihat Dia. Melihat Dia sebagai Dia ada di surga dan terus menerus oleh takhta menarik di depannya dan menyanyi Musa dan domba Allah. Engkau membeli kami dengan darahnya. Tuhan menerapkan firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati juga hari Jumat dan Paskah dalam hati dan hidup Tuhan, dalam hati dan hidup, supaya ini diterapkan dalam hati dan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dan kami berdoa supaya Engkau mengampuni segala kekurangan. Tapi kami berdoa Tuhan supaya Engkau memakai firman-Mu yang sederhana ini dalam hati dan hidup mereka untuk mengalami dalam hati dan hidup kesusahan dan dengan pedang yang tajam. Oh Tuhan, tolong mereka dan melihat kepadamu. Dan kami berdoa juga supaya Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu di antara mereka untuk menyampaikan firman-Mu juga akan hari Minggu. Tuhan membuat semua baik dan juga untuk melayani. Tuhan tolong mereka dalam pelayanan supaya mereka juga dipakai oleh Engkau supaya banyak jiwa mendapat hidup yang baru, tapi supaya juga anak-anak-Mu mendapat penghiburan. Tuhan tolong mereka semua dan memberkati mereka dan menerapkan firman-Mu dalam hati dan hidup. Tuhan mengampuni segala dosa kami. Tuhan memberkati juga sekolah dan semua gereja untuk mereka melayani atau sekolah mereka melayani. Tuhan memberkati mereka semua untuk waktu sekarang dan selama-lamanya.
Dan kami juga berdoa supaya Engkau untuk mau memberi kekuatan juga dalam pandemi dari COVID-19. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menolong. Memberi juga hikmat kepada pemerintah, memberi hikmat kepada medisi. Kami berdoa ini semua dalam Tuhan Yesus, Tuhan kita. Amin. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak untuk firman-Nya. Semoga kita semua diberkati dengan sukacita dan dalam ketaatan mau mengikuti Tuhan setiap hari, menyangkal diri, memikul salib, sampai pada akhirnya Tuhan bilang sampai di sini. Mohon hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu, kita akan segera menutup ibadah kita. Sebelumnya kita memuji Tuhan, dan saya akan tampilkan rekening ikhlas atas nama Judit untuk persembahan, dan setelah itu kita masuk dalam doa syafaat langsung ditutup oleh Bapak.
Tidak. Silakan Bapak Sam. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan Engkau adalah yang Maha Kuasa. Kami datang kepadamu pada hari ini, mengucap syukur oleh karena di dalam kemurahan dan kebaikan-Mu itu, Engkau sudah memberi kami hidup, bahkan Engkau sudah memberi kami waktu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami mohon kiranya sudah kami dengar pada saat ini, Engkau mengerjakannya di dalam hati kami melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan Tuhan sendiri mau menerapkannya di dalam hati kami melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya dengan demikian ya Tuhan, kami orang berdosa boleh melihat Kristus, di mana Kristus sendiri boleh menampakkan diri kepada kami melalui setiap firman yang boleh kami dengar. Ya Tuhan, kami mohon Engkau kiranya senantiasa memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Mol, di dalam masa tuanya ya Tuhan. Kami mohon Engkau kiranya tetap terus memberi penghiburan di dalam hati, bahkan Tuhan tetap memberi kesehatan dan kekuatan, supaya hamba-Mu terus melayani Tuhan di masa hidupnya. Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan setiap persembahan yang akan diberikan. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati persembahan ini, supaya melalui persembahan ini ya Tuhan dapat kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan melalui persekutuan kami. Ya Tuhan, kami mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Pendeta Mol. Sekali lagi kami ucap banyak terima kasih untuk firman-Nya. Nah, lalu kita sampai-sampai ada Ibu Judith selaku bendahara 1 mungkin ingin menyampaikan laporan keuangan kita, juga program untuk subsidi mahasiswa. Saya persilakan Bu. Ya, itu sudah aktif. Bagaimana Bu Judith? Bisakah atau mungkin ada? Selamat malam, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Waduh, jaringan saya terputus. Ya, saya dari selamat malam semuanya. Malam Ibu. Selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan yang
yang diberikan kepada saya untuk melaporkan keuangan IKAS kita sampai pada bulan Maret ini. Namun sebelumnya mohon maaf, saya sudah melaporkan itu di grup, bisa dilihat karena saya takut tiba-tiba jaringan saya putus lagi. Iya, iya. Halo? Iya, ya. Silakan, Bu. Jadi Bapak dan Ibu yang maaf, Agak ini, Mbak.